Pertengahan Februari lalu, publik dihebohkan dengan kasus yang menimpa artis Lucinta Luna atas kasus narkotika, dan pada saat penangkapannya, Lucinta menyampaikan kepada polisi bahwa alasan beliau mengkonsumsi narkoba adalah karena depresi. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Audi S. Latuheru menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa hal tersebut adalah alasan klasik. Kata beliau, logikanya ya banyak orang stres juga, tapi tidak juga harus menggunakan narkoba. Masalah depresi seringkali mendapatkan tanggapan-tanggapan semacam ini. Tanggapan yang menganggap enteng masalah depresi. Padahal depresi adalah masalah yang real, masalah yang nyata. Menurut data WHO, pada saat ini ada sekitar 264 juta orang yang mengalami depresi di seluruh dunia. Hampir 800.000 orang setiap tahun melakukan bunuh diri. Bunuh diri telah menjadi penyebab tertinggi kedua untuk kematian orang berusia 15-29 tahun. Pada tahun lalu, 3 mahasiswa UNPAD bunuh diri. Psikiater Fakultas Kedokteran UNPAD, Teddy Hidayat, menganggap fakta ini merupakan warning untuk Indonesia dan menunjukkan betapa realnya masalah depresi. Teddy pun melakukan sebuah survei yang melibatkan mahasiswa semester 1 di Kota Bandung. Hasil surveinya, 30,5% mahasiswa mengalami depresi. 20% diantaranya berpikir serius untuk bunuh diri, dan 6%-nya telah mencoba bunuh diri dengan melakukan cutting, loncat dari ketinggian, dan gantung diri. Dari data-data ini, kita bisa mengetahui bahwa masalah depresi bukanlah masalah yang bisa dihadapi dengan main-main. Pada saat ini di Indonesia, menurut data yang dirilis oleh Halodoc, diperkirakan terdapat 15,6 juta penduduk yang mengalami depresi. Oleh karena itu, hari ini di Bedah Medis, Dr. Yu Hasan akan kupas tuntas mengenai masalah depresi. Ya, depresi itu sampai sekarang banyak fenomena yang masih ada dalam depresi. Fenomena itu maksudnya gini, hal-hal yang disebut fenomena itu hal-hal yang kita itu belum tahu persis mekanismenya seperti apa. Bahwa depresi itu bermula dari otak dan berakhir di otak, itu sudah jelas. Itu bukan merupakan fenomena, itu sebuah pengetahuan bahwa yang namanya depresi itu berasal dari otak. Kejadian-kejadian atau perasaan-perasaan atau mood atau semua yang dialami oleh orang depresi sumbernya adalah di otak dan berakhir di otak pula. Kejadian paling mengerikan atau the worst thing pada depresi, dan itu tidak jarang terjadi, adalah bunuh diri. Bunuh diri ini 90% lebih kasus bunuh diri itu karena depresi. 1 dari 5 orang itu pernah depresi. Jadi kalau penduduk dunia itu sekarang 7 miliar itu ya, 1 miliar lebih orang itu pernah depresi. Pernah. Tapi kalau dikatakan tadi bahwa sekitar 15% penduduk Indonesia itu depresi, itu adalah angka yang masuk akal ya. Tapi bahwa 1 dari 5 orang itu pernah depresi, itu adalah fakta statistik. Dan depresi itu berbeda-beda. Levelnya itu berbeda-beda. Tingkatan depresi itu berbeda-beda. Ada yang berat sampai ada yang paling ringan. Ada yang ringan itu orang penderita depresi terus kemudian moodnya swing, itu biasa terjadi. Dan depresi itu tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan atau kesedihan. Orang bisa gembira dan depresi pada saat yang sama, itu bisa. Saya sendiri mengalami depresi. Depresi setiap orang tidak sama. Dimulai dari yang paling umum itu feeling lonely, merasa sendirian, merasa dunia ini lebih baik tidak ada saya, itu. Dan terus kemudian ketakutan menjadi gila gitu. Dan setiap saat kita itu mencoba mencari tanda-tanda benar, jangan-jangan saya ini gila beneran gitu. Ini adalah gejala-gejala yang diderita oleh orang depresi. Dan depresi itu real, tidak dibuat-buat, tidak dikarang-karang gitu ya. Bahkan WHO itu untuk tahun ini dengan hashtag Let's Talk itu adalah mengajak orang-orang yang tidak depresi ini membantu
orang-orang yang depresi. Gitu. Apakah depresi itu selalu menghasilkan sesuatu yang negatif? Ya tidak, itu ya. Contoh yang paling legendaris itu adalah Abraham Lincoln dan Winston Churchill. Dua orang ini seumur hidupnya mengalami depresi. Bahkan dua orang ini berjuang menghadapi depresinya seumur hidupnya. Keadaan kondisi depresi dua orang ini itu membuat nama Abraham Lincoln dan Winston Churchill mencuat justru karena depresinya. Dalam catatannya itu Abraham Lincoln pernah menulis, kalau seandainya kesedihan saya ini dibagikan ke seluruh dunia, saya yakin tidak ada senyum sama sekali di dunia ini. Betapa menderitanya dia dengan depresinya ini. Nah, kalau kita sekarang secara neuroscience modern, apa yang terjadi di otak seseorang yang mengalami depresi? Kalau kita sekarang menggunakan tools yang ada sekarang ini, alat-alat imaging atau pencitraan otak yang sudah ada sekarang, PET scan atau functional MRI, sudah jelas perbedaannya antara orang yang tidak depresi dengan orang yang depresi. Ini bukan sesuatu yang mengada-ada atau pura-pura. Memang mereka mengalami depresi. Hanya saja karena depresi ini variasinya sangat luas, yang bisa kita lihat pada pencitraan otak dalam hal ini MRI, functional dan PET scan juga bervariasi, gitu ya. Depresi itu sebuah kondisi sakit. Obat-obat antidepresan itu sudah jelas ada antidepresan. Pada umumnya antidepresan itu adalah memanipulasi reuptake serotonin. Jadi serotonin itu adalah neurotransmitter yang ada di otak. Naik turunnya serotonin itu sangat berpengaruh pada penderita-penderita depresi. Sehingga obat-obat antidepresan itu kebanyakan adalah memanipulasi serotonin atau mempengaruhi serotonin uptake ini. Tapi tidak hanya serotonin yang menyebabkan depresi. Tapi apakah depresi itu sebuah penyakit? Ya, dan itu yang perlu ditekankan bahwa menghadapi orang depresi adalah sama dengan menghadapi orang sakit. Sampai sekarang kita tidak ada cara yang benar atau yang salah untuk menjalani depresi. Tidak ada. Bagi penderita depresi atau yang mengalami depresi, kalau bisa merasa nyaman dengan misalkan jilat aja sendok itu. Tidak ada cara yang benar atau cara yang salah dalam menghadapi depresi. Sampai sekarang kita belum menemukan bagaimana menghadapi depresi itu secara benar. Hanya saja dokter praktisi atau itu psikolog atau psikiater sekarang sudah mempunyai panduan bagaimana memberikan treatment kepada penderita-penderita depresi. Tapi sekali lagi, jarang seorang penderita depresi mendatangi dokter atau psikolog karena depresinya. Ini adalah ironisnya, karena depresi itu meskipun dia merasa sendirian, dia sepertinya menolak orang lain untuk berada di sekitarnya, meskipun dia perlu. Yang paling penting adalah kita aware terhadap tanda-tanda bagaimana orang itu menghadapi depresi atau menderita depresi. Jadi sekali lagi yang tadi gejala-gejala orang yang mendadak sedih berkepanjangan, terus kemudian dia juga menjauh dari orang-orang banyak, terus kemudian dia sering mengatakan kalau dirinya itu saya ini gila apa enggak ya gitu. Dia merasa dirinya takut gila, merasa dirinya sendirian, apalagi sampai dia mencoba bunuh diri. Perlu diketahui bahwa ini adalah tanda-tanda dari depresi. Dan orang-orang sekitarnya yang notice, yang menyadari bahwa itu adalah depresi, itu sangat penting dan mengajak mereka bicara. Dan perlu diketahui sekali lagi bahwa penderita depresi itu perlu kehadiran teman meskipun dia kelihatannya tidak ingin. Jadi kita mendampingi orang depresi itu ya seperti kita mendampingi orang sakit tipes gitu ya. Gitu. Penderita-penderita depresi itu tidak memerlukan nasihat. Gitu. Nasihat akan membuat orang depresi makin depresi. Gitu. Orang depresi itu hanya perlu didampingi dan didengarkan. Tidak terus kemudian loh, kamu itu kurang apa sih? Kamu kan punya segala sesuatu. Kenapa kamu sedih? Itu akan membuat orang depresi akan jatuh lebih depresi semakin dalam. Perlu diketahui juga bahwa kondisi eksternal yang bagus itu bahkan merupakan disadvantage atau yang merugikan bagi penderita depresi. Itu. Dia akan merasa makin salah, makin merasa bersalah, perasaan bersalahnya makin dalam. Apa yang aku nggak punya ini? Harta punya, posisiku bagus, aku jadi dokter, kenapa aku bisa begini, sementara orang lain tidak? Itu justru merupakan disadvantage atau hal-hal yang merugikan bagi orang depresi.
dia makin perasaan bersalahnya makin dalam sehingga dia makin sulit bangkit. Perkataan-perkataan, ayo bangkitlah kamu, ayo get up lah, ayo bahagialah. Itu justru membuat orang depresi semakin dalam dalam depresinya. Karena depresi ini adalah keadaan yang berbeda dengan yang lain. Jadi sebetulnya pendamping itu sangat dibutuhkan dan dihargai meskipun kelihatannya tidak seperti itu. Dan kalau kita tidak bisa menahan mulut, menahan diri untuk menasehati orang yang depresi, sudahlah jauh-jauh aja dari depresi. Orang depresi nggak butuh nasihat.